Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait dinamika pasokan dan juga harga pangan jelang Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Bersama 3 narasumber kami pada pagi hari ini, ada Pak Herawanto dari Bank Indonesia Jawa Barat, lalu juga Pak Taufan Akip dari Bulog Divisi Regional Provinsi Jawa Barat, dan terakhir ada Pak Arifin Sunjayana. Beliau ini adalah Kepala Disperindak Provinsi Jawa Barat. Kita akan lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini. Mungkin ke Pak Arifin dulu. Pak, kalau dari Disperindak nih Pak, secara keseluruhan tadi sudah dibahas, tapi apa nih Pak yang utamanya yang dilakukan dalam menjaga stabilitas harga di Jawa Barat? Oke, jadi Mbak Fida nih secara keseluruhan pemerintah pasti akan melakukan pemantauan harga supaya stabilitas harganya terjaga. Kemudian yang kedua, memantau juga pasokan barang. Jangan sampai si barangnya itu pun juga kurang. Nah, kemudian yang ketiga, kita pun juga akan terus memonitor perkembangan harga baik di pasar maupun juga di kabupaten kota. Baik. Dan yang keempat, sebagai stimulusnya kita juga akan melakukan nanti di 2 atau 3 hari terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya akan ajak lagi Pak Gubernur dengan Pak Hera, TPID, Pak Topan, termasuk juga Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan langsung ke pasar-pasar rakyat. Mendekati Jadi Idul Fitri mendekati. Biasanya itu adalah memberikan stimulus yang kuat supaya harga memang rada tertahan gitu. Karena disitulah biasanya harga tuh melonjak tinggi karena ya itu tadi para pedagang atuh cenah setahun sekali cenah kan gitu. Tapi tetap kita akan coba supaya kondisi di lapangan ini stabilisasi harga itu bisa terjaga karena ini adalah amanat dari Presiden kepada mandatnya kepada Kementerian Perdagangan menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok yang harus kita implementasikan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan harapannya tidak hanya jelang Lebaran atau bulan puasa ya Pak ya. Baik, kalau Pak Tovan dari Bulog ini mungkin bisa dijelaskan lagi langkah nyata apa yang kemudian dilakukan untuk menekan kenaikan harga menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini? Ya, baik Mbak Fida, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kami terus melaksanakan namanya kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, itu menjual barang-barang komoditi Bulog yang dimiliki ke masyarakat. Baik itu melalui pasar-pasar ataupun ada namanya ini, kami punya toko pangan kita, TPK. Itu berada di pasar-pasar strategis, yaitu di Kota Bandung ada 2, di Pasar Andir dan Pasar Kosambi. Itu Bulog menjual khusus komoditi Bulog itu tentunya dengan harga yang relatif lebih murah dibanding toko-toko lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan masyarakat melalui program namanya Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita ya. Di Jawa Barat itu secara keseluruhan ada sekitar 1.500 RPK. 1.500 RPK. Baik. Artinya dengan modal Rumah Pangan Kita itu sebenarnya membuka jaringan, mendekatin lagi ke masyarakat. Dia posisinya ada di desa atau di kelurahan. Kita berharap dengan adanya RPK ini masyarakat sekitar tidak perlu lagi ke pasar membeli, tapi tetap bisa mengakses melalui RPK tersebut. Yang ketiga tentunya yang lebih konkretnya, kalau tadi apa yang disampaikan Pak Arifin, operasi pasar itu dirijennya kan ada di Pemprov. Pemprov, ya. Baik. Pak Arifin ya, Pak Hera ya. Oh, ini harga naik. Tentunya ya, ayo apa yang kita lakukan? Selain tadi menjual langsung, ya kita membuat operasi pasar tadi. Baik. Ke pasar-pasar atau ke daerah-daerah yang memang dianggap perlu. Mungkin itu. Baik. Lalu kalau dari BI nih, kita ke Pak Herawan. Bagaimana kemudian harapannya nih Pak menjelang tentunya Lebaran Idul Fitri tahun ini? Kalau harapan Bank Indonesia itu tadi adalah belanja bijak, tapi kemudian juga jualah secara bijak.
Jadi ada dua kata kunci itu, seperti yang disuarakan dengan baik sekali oleh Pak Wagub dalam beberapa kesempatan di media. Nah, ini menjadi penting karena tanpa belanja bijak dan jual bijak tadi, itu kondisi bisa tidak terkendali. Terlepas dari berapa banyak pun suplai komoditas disediakan. Karena ditubruk oleh masyarakat yang beli maupun ini. Nah, terutama di kondisi dalam Ramadan ini ada beberapa hal yang patut kita cermati. Tentunya ini buah dari kebijakan pemerintah yang melakukan dynamic balancing antara tingkat pendekatan kesehatan dengan pendekatan ekonomi, yaitu apa? Yang pengendalian arus barang dan orang ini. Jadi ketika di awal dulu kan sempat diketatin, itu berhenti arus barang dan orang, akibatnya harga menjadi tidak ketemu di pasar. Jadi di produsen nggak bisa jual, di konsumen nggak bisa dapat barang. Nah, ini harus dijaga betul. Ini penting, oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan di level pemerintah daerah khususnya ini ya harus melihat secara integratif kondisi-kondisi tersebut. Nah, ini wadahnya kembali di TPID yang ketuanya kepalanya itu adalah Gubernur Jawa Barat sendiri. Ini tentunya kami dukung, ini bisa memberikan berbagai kebijakan ini. Integrasi perlu ada dan juga dilakukan. Yang tadi pelaksanaannya adalah inti dari semua hal tersebut ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Herawanto, lalu juga Pak Taufa dan Pak Arifin atas waktunya bersama kami di Sapa Jabar pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 60 menit. Tentunya saya Fida Alatas tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Dan semoga informasi tadi dapat mengisi ruang informasi dan juga bermanfaat untuk Anda. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.